Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Manikolu. Nomor stambuk saya 22030082. Saya dari kelas M2P20. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemeriksaan pajak. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan. Yang pertama, menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti. Yang kedua, yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Yang ketiga, berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Yang keempat, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kriteria pemeriksaan: pemberian NPWP secara jabatan. Yang pertama, penghapusan NPWP. Yang kedua, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang keempat, pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan neto. Yang kelima, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang keenam, penentuan wajib pajak per lokasi di daerah terpencil. Yang ketujuh, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Yang kedelapan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang kesembilan, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang ke-10, memenuhi permintaan informasi dan negara mitra P3B. Standar pemeriksaan. Standar umum. Yang pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksaan pajak. Yang kedua, jujur dan bersih dan tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara. Yang ketiga, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Standar pelaksanaan. Yang pertama, persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, luar pemeriksaan audit skop ditentukan berdasarkan petunjuk uang diperoleh, dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik samping, dan pengujian lainnya. Yang ketiga, temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang keempat, dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak. Standar pelaporan. Yang pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban pemeriksa. Kewajiban pemeriksa yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau pemeriksaan lapangan atau surat panggilan pemeriksaan kantor kepada wajib pajak. Yang kedua, memperhatikan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan pertemuan dengan wajib dalam rangka memberikan penjelasan. Yang keempat, menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam bentuk berita secara hasil pertemuan. Yang kelima, menyampaikan formulir kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang keenam, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Hak wajib pajak. Yang pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua,
meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri perubahan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Wewenang pemeriksa lapangan. Yang pertama, melihat atau meminjam buku atau catatan dokumen. Yang kedua, mengakses dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan. Yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Pemeriksaan kantor. Yang pertama, memanggil WP untuk datang ke kantor DJP. Yang kedua, melihat atau meminjam buku atas catatan dokumen. Yang ketiga, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Yang kelima, meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Yang keenam, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui Kepala UP2. Penolakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 huruf A, huruf B, dan huruf C Undang-Undang KUP sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Yang pertama, dalam hal wajib pajak mendatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya. Pemeriksaan pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksa oleh wajib pajak. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.